Halo, jumpa lagi di belajar animasi Blender. Pada tutorial kali ini kita akan belajar yang namanya modifier. Jadi modifier itu letaknya di properti yang gambarnya kunci. Di sini ada banyak sekali modifier yang bisa digunakan. Pada dasarnya modifier adalah tool yang memudahkan cara kita kerja, jadi semacam otomatisasi di dalam membuat model dan simulasi. Beberapa simulasi ada di sini, misalnya kayak pakaian, fluid, partikel juga bisa dibuat menggunakan modifier. Tapi pada tutorial kali ini saya jelaskan ada 3 modifier yang sering saya pakai, yaitu yang pertama array. Jadi array itu kita membuat pengulangan bentuk, jadi kayak penggandaan gitu yang otomatis. Jadi ini ada 2 kubus karena di sini angkanya 2. Untuk supaya lebih jelas, ini kan nempel karena faktornya 1. Jadi kalau kita tambah seperti ini, jadi tinggal saja kita misalnya pingin ada bentuk pengulangan, ada misalnya 5, ya kita bisa masukkan angka 5 di sini, maka ada 5 kubus yang diulang. Bentuk kubus ini diulang 5 kali pada sumbu X. Kalau kita masukkan angka di sumbu Y, misalnya 0, di sumbu Y 1,5 ya, biar jelas ya, pengulangannya akan ada di sumbu Y. Dan begitu kita melakukan editing pada kubus yang depan ini, maka kubus yang di belakangnya juga akan ikut berubah. Misalnya saya potong ya di sini, lalu saya tambahkan extrude, maka akan pengulangannya akan mengikuti objek aslinya. Jadi ini kayak simulasinya, penggandaannya gitu, ini aslinya. Modifier ini biasanya sering dipakai misalnya kalau membuat pagar atau membuat anak tangga, bisa menggunakan ini. Jadi misalnya tinggal saya buat satu anak tangga ya, di sini saya skalakan pada sumbu Z, gepeng seperti ini, lalu saya skala sumbu X, saya skalakan sumbu Y. Terus supaya ini berjajar ke atas, tinggal Z nya ini kita tambah, maka akan terbentuk anak tangga. Tinggal misalnya kita mengalihkan berapa jumlahnya, ya kita tambahkan, maka akan terbentuk anak tangga yang sama. Jadi identik bentuknya dengan yang pertama. Misalnya mau melakukan perubahan, karena biasanya kalau di game biasanya anak tangganya dibikin bentuknya agak acak gitu ya, tidak identik simetri semuanya gini. Tapi kalau di arsitek biasanya dibuat sempurna, tapi kalau di game biasanya bentukan-bentukan objeknya dibuat agak tidak simetri, agak bengkong-bengkong atau rusak supaya terkesan real. Di sini untuk melakukan perubahan kita harus melakukan yang namanya apply. Jadi ini kan masih simulasi, yang aslinya cuma yang di bawah ini, sedangkan yang atasnya ini simulasi duplikat aja ya. Supaya anak tangga yang lain ini bisa diedit atau dirubah, kita harus mengapply dulu. Caranya dengan menekan di sini, mana ya titiknya, apply sekarang. Oh ini tanda panah ke bawah, kita apply.
setelah kita apply, menu modifiernya hilang, jadi teraplikasi, sehingga semuanya jadi vertex-vertex yang independen, sehingga kita bisa melakukan perubahan. Misalnya di sini ini saya geser pada sumbu Y sedikit, kita lakukan perubahan supaya misalnya agak reot gitu bisa. Jadi kalau modifiernya sudah fix dan mau melakukan perubahan pada bentukan hasil modifiernya, kita harus melakukan apply. Ini untuk array. Yang selanjutnya saya jelaskan adalah mirror. Ini saya hapus dulu, saya tambahkan sebuah kubus baru, terus saya kasih mirror. Di sini tidak ada perubahan karena pencerminannya itu ini aksisnya di sumbu X, jadi pencerminannya ke sumbu X dengan cerminnya atau titik pusatnya di titik sini di sumbu Y ini berarti ya. Bayangkan di sumbu Y ini ada cermin, pencerminannya ke sumbu X, jadi tidak ada perubahan, belum kelihatan ya. Sekarang saya masuk ke edit mode, saya geser ke sumbu X. Ya, di sini pencerminannya di sumbu X, jadi di seberangnya ada hasil pencerminannya. Kalau di kubus yang ini saya lakukan perubahan, maka di sebelahnya juga akan ada perubahan. Terus untuk mirror ini yang biasa saya lakukan ini di sumbu X ya. Bisa juga pencerminannya kita lakukan di sumbu, ini saya geser ini di sumbu Z seperti ini, atau di sumbu Y. Nggak kelihatan karena sama ya. Ini saya geser ke sumbu Y, pencerminannya di sumbu Y, X, dan Z. Terus yang biasa saya gunakan itu yang ini, saya aktifkan clipping. Kalau flip ini apa ya? Coba saya tekan X. Untuk membalik ya. Ini menu baru yang saya belum tahu penggunaannya. Untuk flip kok tidak ada efeknya ya. Axis X flip. Coba saya rubah, ada perubahan. Oke, ini saya belum tahu fungsinya flip ini apa. Mungkin bagi yang tahu atau menggunakan bisa komen di bawah ya. Yang biasa saya gunakan biasanya untuk membuat karakter kan biasanya kita harus simetri ya. Jadi wajah, misalnya kita bikin wajah atau karakter itu kita cukup membuat sebelahnya saja, jadi tidak perlu kanan kiri. Jadi kita misalnya bikin mata sebelah kiri, maka kanannya akan langsung sama. Ini apa, modifier mirror ini kita gunakan. Match ini biasanya dicentang, jadi fungsinya kalau objeknya misalnya titiknya itu bertemu di tengah, tapi ini biasanya clippingnya nggak nyala. Jadi kalau clippingnya nggak nyala itu saya geser ke sumbu X ini, kalau
bablas, istilahnya bablas itu apa ya, terus ya, ini akan tembus gitu ya. Tapi kalau clippingnya kita nyalakan, maka kalau kita geser ke sumbu X, maka akan bertemu di tengah. Ini tidak bisa lebih saya geser ke sumbu X, saya geser ke kiri, tidak bisa nempel. Ini kalau clippingnya diaktifkan. Jadi misalnya bikin wajah ya, tengahnya harus nempel, biasanya clippingnya diaktifkan. Ini untuk mirror. Kalau clippingnya sudah nyala gini biasanya nempel terus, ini nggak bisa dilepas. Saya geser grab sumbu X, saya geser ke kanan gini, nggak bisa nempel soalnya. Kalau mau lepas ya ini dicentang dulu clippingnya, lalu saya geser sumbu X, yap, bisa lepas. Selanjutnya di sini ada mirror objek, jadi pencerminannya misalnya berdasarkan objek. Jadi misalnya saya buatkan objek di sini bulat gitu ya, objeknya saya pindahkan di sini. Jadi pencerminannya, acuannya itu adalah objek, bukan titik pusat ini. Jadi saya klik, ini bisa pakai airdrop ini, maka pusatnya adalah objek tengah ini. Jadi misalkan kita membuat objek yang posisinya enggak di titik tengah di sini, terus mau mencerminkan apa model kita bisa menggunakan objek tertentu yang bisa kita jadikan acuan. Oke, itu untuk mirror. Dan selanjutnya ini juga ada, bisa kita apply. Kalau misalnya sudah tercerminkan, terus kita mau mengedit sebelahnya supaya enggak identik ya, bisa kita apply, terus kita ubah sedikit jadi supaya enggak simetri amat ya. Jadi seperti itu penggunaan modifier. Selanjutnya ini saya buat baru lagi. Yang saya jelaskan adalah modifier subsoft. Ya, kalau subsoft dinyalakan, yang semulanya kubus, kalau masuk edit mode sebelahnya objek kita kotak. Cuma berhubung ada subsoft, itu seolah-olah ada perpotongan di tengah, terus yang pojoknya digeser sehingga bentuknya lebih membulat. Kalau kita tambahkan level subdivisionnya, ini di viewport ya 2, maka akan ada perpotongan lagi di antaranya. Tadi kan cuma satu di tengah ini, terus kalau kita tambahkan ini nanti dipotong lagi sehingga lebih bulat. Kalau kita tambahkan lagi, maka akan lebih membulat lagi. Jadi dengan demikian nanti kalau kita tambahkan semakin banyak, maka bentuknya bisa halus. Tapi biasanya kalau membuat karakter, saya subdivisionnya cukup 2 biasanya. Lalu supaya halus, cuma saya kasih klik kanan set smooth. Bentuknya kalau kita lihat ini sebenarnya masih ngotak-ngotak, tapi halus di permukaannya sudah. Atau biasanya di viewport supaya ringan, viewportnya 2, tapi nanti hasil akhirnya di render 3. Biasanya settingnya seperti itu. Tapi kadang juga untuk memudahkan waktu menganimasikan, bisa diturunkan subdivisionnya 1 saja cukup ya, supaya kelihatan lebih halus.
gitu untuk karakter, biasanya seperti itu. Untuk subdivision mungkin yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Ini saya tambahkan silinder ya, untuk menjelaskan seperti ini. Ini saya kasih modifier ya, subdivision surface. Bentuknya seperti ini. Subdivision surface itu biasanya jelek kalau di tengahnya itu triangle gini, biasanya jelek hasil subdivision surface-nya. Makanya subdivision surface itu kalau bisa kita membuat model poligonnya itu harus 4 vertex. Kalau ada 3 vertex biasanya akan menyudut. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi kalau ada subdivision surface 2 gitu ya, dari tambah depan untuk lebih jelas. Ini kalau nggak saya potong, bentuknya membulat seperti ini. Tapi kalau ingin ada, misalnya kita membuat botol ya, membuat botol kan untuk bagian bawahnya rata ya, nggak melengkung. Kita bisa membuat perpotongan seperti ini, lalu perpotongannya kita tarik mendekati garis yang bawah, datar bawahnya ya. Terus ini misalnya saya harus masuk viewport, ini apa namanya, kok lupa viewportnya, ini namanya solid. Kalau ini sebentar, oke, agak lupa shortcutnya. Wireframe, ini wireframe ya, shortcutnya tekan Z. Wireframe atau solid. Kalau solid kan bagian belakangnya nggak bisa terseleksi, jadi kita masuk wireframe, saya seleksi seperti ini. Lalu saya tarik ke atas, misalnya saya bikin extrude seperti ini, lalu saya kecilkan, saya extrude lagi ya, bentuknya seperti ini. Kalau mau bikin botol bentuknya atas rata ya, kita berikan subdivision, kita geser seperti ini. Kita bisa potong lagi. Jadi kalau dirapatkan mendekat ini akan membentuk garis yang tegas. Kalau agak berjauhan, ininya outline-nya akan melengkung. Kalau ingin membuat sebuah garis yang tegas, misalnya di sini ya agak tegas ya, harus saya potong di sini supaya melengkungannya mengecil ya, sehingga akan terbentuk bentuk yang tegas. Ini atasnya kurang rata, berarti kurang, ditambah perpotongan terus didempetkan. Jadi bisa seperti itu. Tapi ada juga yang namanya untuk membuat tegas itu namanya apa ya, lupa saya. Di edit mode masuk crease namanya kalau nggak salah ya. Item ya, di sini ada
main grease ini kalau nilainya 1 itu efek dari subdivision surface-nya akan hilang, jadi tegas ya, seperti ini. Jadi kita bisa membuat pengaturan dengan main grease. Jadi di sini kalau saya seleksi pakai shift alt klik kiri ini di garisnya terseleksi semua ya, loopnya ini. Kalau 0 dia melengkung, tapi kalau main grease-nya saya tambahkan 1 dia akan tegas, efek subsurface-nya hilang. Cuma biasanya teman-teman itu males ngatur main grease ini, jadi biasanya ya gitu, apa caranya ya seperti tadi. Jadi dikasih loop cut lalu didekatkan supaya tegas. Tapi kalau nempel gini jelek, jadi agak dikasih jarak sedikit. Tapi dengan cara ini sebenarnya dengan menambahkan perpotongan ini nggak bagusnya, karena jumlah vertexnya akan banyak. Jadi yang baik itu kita masuk sini, saya hilangkan ya, kita memainkan main grease ini. Atau kita kasih nilai berapa gitu ya, supaya nggak terlalu tegas banget tapi juga nggak terlalu melengkung. Cuma untuk main grease ini kadang kalau kita memindahkan objeknya ke software lain, misalnya kita masukkan ke game engine gitu, ada software game engine yang bisa membaca main grease-nya ini, ada yang tidak membaca main grease Blender ini. Jadi cara yang pertama tadi ya, dengan menambahkan subdivision surface itu yang sering dipakai. Ini untuk modifier, untuk lebih jelasnya lagi, untuk pengaplikasian dari modifier lagi, modifier ini nanti kita buat tutorial lagi di tutorial berikutnya. Mungkin kita bisa membuat karakter atau membuat objek-objek yang lengkung, misalnya bisa digunakan di mobil atau sejenisnya ya. Jadi mungkin untuk tutorial kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terus belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.